Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video ini kita akan membahas lebih detail ya tentang Xstream, cara memvalidkan Xstream dan cara entry di Xstream ya. Oke, mungkin di dalam channel atau di dalam grup Mimin teman-teman sudah mendapatkan PDF ya, PDF BBMA Om Ali yang official. Yang ini sudah full ya sebenarnya, cuman nggak tahu teman-teman membaca atau enggak. Itu ada di teman-teman. Yang penting Mimin sudah bagi secara gratis di dalam channel lah. Kenapa Xstream itu sangat penting ya? Di sini Mimin langsung bahas kepada Xstream, dan video ini khusus untuk Xstream. Bagaimana cara kita melakukan entry, memvalidasi ya, itu khusus di Xstream. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Xstream, kita akan mengenal dulu lebih, Mimin ulang-ulang lagi ya, tentang sinyal, setup, dan entry ya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada 3 jenis ya, Mimin marking. Di sini ada sinyal ya, ada setup, dan ada entry. Nah, di sini sinyal teman-teman mungkin sudah sering mendengar, yaitu Xstream, candle arah kuku ya, sinyal momentum, dan ketiga-tiga jenis ini adalah bukan tempat untuk entry ya, bukan tempat untuk entry. Tetapi Mimin mau bahas, tetapi di video ini Mimin mau bahas, tetap mau berbalik sedikit ya. Walaupun ini sinyal, kita akan mencari entry, tetapi kita tidak entry pada Xstream, tapi kita akan mencari Xstream. Nah, gimana tuh? Oke, sebentar lagi Mimin akan coba ulas ya untuk teman-teman yang khususnya biasanya ya, orang-orang yang baru-baru mengenal BBMA itu pasti akan mencari dan pasti entry di Xstream ya. Maka untuk mencari cara atau tipsnya di sini Mimin akan bahas ya. Kemudian sebelum kita bahas tentang hal tersebut, di sini ada yang namanya setup ya. Setup itu hanya terbagi kepada 2 jenis, yaitu MAV dan re-entry. Nah, setelah sinyal dan setup kita kenal, barulah kita mengenal yang namanya entry. Di mana kita entry? Entry pertama adalah di MA5, entry kedua di MA10 sebagai pengukuhan, dan ketika berlaku MAV kita akan marking line of fire-nya ya, atau di reverse retest ya. Nanti kita akan bahas di video-video yang akan datang ya. Oke, di sini kita bahas teori dulu ya tentang Xstream. Kita ulang-ulang aja dulu ya, karena Mimin yakin teman-teman pasti jarang membaca PDF, jarang mempraktek, tetapi terburu-buru untuk melakukan trading. Dan ketika loss atau sampai MC, pasti teknik BBMA ini nggak bagus. Teknik BBMA ini begini begitu. Sebenarnya kepahamannya yang masih kurang ya. Oke. Di sini sudah jelas, itu Xstream adalah sinyal awal untuk menyatakan perjalanan itu mulai berakhir. Akan tetapi dia belum confirm lagi. Akan confirm bila mana ada reverse candle ya. Xstream tidak valid selagi ada candlestick momentum walaupun MA berada di luar BB. Dan ini ciri-ciri Xstream. Yang pertama, MA keluar daripada top atau low BB. Tidak akan valid selagi ada candle momentum walaupun MA berada di luar BB. Ini juga banyak trader-trader yang baru menanyakan yang mana Xstream, yang mana momentum. Jadi pening ya. Padahal di sini sebenarnya jelas, cuman karena belum terbiasa jadi pening. Ciri-ciri kedua ada reverse candle. Ini mesti ada karena ia menandakan perjalanan suatu market dimatikan. Tidak semestinya atau 1 atau 2 candle. Yang ketiga, candle retest. Nah, disinilah kita entry. Entry di volume tertinggi semasa atau terendah, yang di sini kita akan menggunakan line of fire. Kemudian ada retest candle ya di MA5 atau body candle ya. Oke, di sini Mimin akan tunjukkan di chart setelah teman-teman melihat ciri-ciri Xstream ya. Mimin tunjukkan di chart bukan apa, karena di sini hanyalah asas Xstream ya, tetapi Mimin akan detailkan lagi pada chart ya. Maksud Mimin detailkan lagi begini. Kita akan entry di Xstream, kita akan entry, tetapi kita nggak entry pada Xstream gitu loh. Mungkin di sini tidak logis ya, katanya Xstream sinyal bukan tempat entry, tapi Mimin bilang kita akan entry di Xstream. Kita tidak akan entry di Xstream, tetapi kita akan mencari Xstream untuk entry. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Oke,
Di sini teman-teman harus pahami betul-betul dulu yang namanya ekstrim ya. Mungkin buat teman-teman pemula akan kejebak ya. Ini ada candle momentum buy, tetapi ini disebut ekstrim sell ya. Jadi ini yang sering mungkin teman-teman yang baru-baru mengenal BBMA di sini akan pusing ya, mana satu momentum, mana ekstrim. Jadi pening lah mau entry di mana, cara memvalidkan ekstrim itu bagaimana kan. Oke. Ekstrim selalunya bersamaan dengan momentum, dan tipe wajib ekstrim adalah di re-entry. Oke, di sini kita lihat. Ini kita ambil sengaja Mimin ambil daily karena selain kita bahas ekstrim, kita akan bahas struktur dalam struktur, dan kita akan bahas entry pada ekstrim. Jadi minimal Mimin akan ambil daily. Kenapa? Karena lumayan. Kalau daily itu kita entry ekstrim ya dapat 100 pip kan lumayan. Ya kan? Oke. Secara ini mungkin bisa dibilang basic udah kecampur dengan MTF, udah kecampur dengan struktur dalam struktur ya di sini ya. Oke, di sini kita bahas ekstrim ya. Jadi segala macam bentuk momentum atau apapun itu dilupakan dulu karena kita fokus satu-satu agar tidak membingungkan untuk teman-teman yang masih baru ya. Oke, sebut saja ini momentum ya. Ini sudah berlaku ekstrim. Kenapa ini berlaku ekstrim? Karena ciri-ciri pertama ada reverse candle. Ini candle reverse yang mematikan candle buy. Yang kedua adanya retest candle. Disinilah yang disebut ekstrim, dan pada saat ini kebetulan ini baru MA-nya keluar. Ya, tetapi dia belum keluar sebelum candle ini close di bawah. Ini sebenarnya keluarnya telat setelah candle ini close di sini baru keluar. Nah, ada juga di reverse candle MA-nya sudah keluar. Ya. Itu bisa nanti di praktek lah. Oke. Yang Mimin ingin ceritakan ekstrim di sini kita mau cari entry, tetapi tidak entry pada ekstrim. Nah, oke. Gimana maksudnya ya? Supaya teman-teman paham maksud Mimin akan tunjukkan ya. Oke. Sebelum kita turunkan ke time frame bawah, ini kita tahu bahwa di daily ada yang namanya sinyal ekstrim yang lengkap. Yang mana maksud lengkap? Ada reverse dan ada retest. Dan ini adalah sinyal. Dia turun sementara, naik lebih besar daripada ekstrim. Karena kenapa? Karena di sini adalah re-entry. Tetapi kita biasanya yang mencari biasanya orang-orang yang mencari ekstrim, biasanya orang-orang yang trading cuman fokus satu pair. Misalnya ada orang yang trading hanya di gold saja. Jadi kalau hanya menunggu re-entry kan lama. Ya kan? Jadi di situ kita bisa memanfaatkan struktur dalam struktur ya, yang mana kita memang tidak entry pada sinyal ini, tetapi kita akan mencari setup di dalam ekstrim. Oke, bagaimana caranya? Oke, di sini kita tahu ini adalah candle reverse. Candle yang mematikan candle bullish, candle reverse. Satu candle daily, maka 6 candle H4. Kita turunkan candle reverse ini, kita tandai, lalu kita turunkan kepada time frame H4. Nah, H4 ini akan membentuk yang lengkap, ekstrim, tipe wajib, dan MHV. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle H4 ini 2, 4, 6. 6 candle H4 ini adalah satu candle daily. Dan candle yang reverse ini di H4 sudah berlaku market hilang volume sell. Ya, market hilang volume sell. Di dalam satu candle reverse pada daily, ada reverse pada H4. Ya, ada reverse pada H4, kita tandai zone tertinggi. Dan di dalam candle reverse H4 yang ini akan ada 4 candle H1. Mimin nggak tahu ya teman-teman bakal pening apa enggak, nanti silahkan dibahas di kolom komentar ya. Di dalam satu candle reverse ini ada sinyal yang lengkap pada H1 ya. Ini yang reverse pada H4 Mimin tandain berwarna kuning, turunkan kepada warna kuning ya, kita cari. Nah,
sorry. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 candle H1 adalah 1 candle reverse pada H4. Ya, 1 candle reverse H4, 4 candle H1. 1, 2, 3, 4. Di sini Mimin marking ya. Nah, ini adalah 1 candle reverse H4. Yang merah ke merah, yang dari merah ini ke merah ini adalah 1 candle reverse daily. Nah, yang ini. Jadi, waktu reverse di daily, di H4 dia membentuk MHV, market hilang volume. Nah, ini baru cerita candle reverse di daily, 6 candle di H4, 1 candle reverse di H4, 4 candle di H1. Ya, di sini Mimin hapus dulu biar nggak bening. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi maksudnya di sini kita akan menceritakan struktur dalam struktur. Kita mau sell di ekstrim, tetapi kita tidak sell pada saat ekstrim. Ya, nah, itu yang akan kita ceritakan struktur dalam struktur. Di mana nanti entry ini kita akan tahu di mana take profitnya. Di mana take profit itu akan berlaku re-entry buy. Ya. Oke, sekarang candle reverse pada daily ada 6 candle pada H4, 1 2 3 4 5 6. Yang 6 ini adalah yang ring kotak merah adalah 1 candle daily. Ya. Nanti kita akan turunkan ke time frame H1 ya. Kita bahas daily dengan H4 terlebih dahulu. Nah, ini candle reverse. Dan ini candle retest. Ya, candle retest yang tempat untuk entry. Ya, candle retest untuk entry pada ekstrim. Tetapi kita nggak ambil ekstrim ya. Kita turunkan ke H4. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 2, 4, 6. Dan ini adalah candle retest pada daily ya. Mimin catat sedikit. Yang ini adalah CS reverse pada D1. Yang kotak ini 6 biji ini, dan yang kotak ini adalah candle retest pada D1. Oke. Dan area MA50 sampai dengan low BB. Area MA5, MA10 pada daily. Ya, area ini adalah area MA5, MA10 pada daily yang berfungsi untuk kita buy re-entry buy. Oke? Sampai situ paham ya? Oke. Sekarang kan kita mau mencari entry sell. Tetapi sell yang sinyalnya ekstrim di daily, tetapi kita tidak entry di ekstrim. Kita akan entry di re-entry atau MHV di H1 ataupun double ekstrim. Oke. Sekarang ini candle reverse dan ini candle retest pada daily. Ya, candle ini adalah tempat kita untuk melakukan entry sell di candle ini. Oke. Di sebalik candle daily ini ada reverse dan candle retest pada 4 jam. Nah, ini adalah reverse. Mimin gunakan warna kuning. Dan ini candle retest pada H4. Nah, kita akan mencari entry awal di sini pada H1. Turunkan kepada H1, kita akan mencari entry awal. Nah, ini adalah ekstrim yang tidak perlu TP wajib. Kenapa? Karena dia datang daripada MHV H4. Ya, MHV di H4 biasanya akan berlaku double ekstrim, triple ekstrim di H1. Tetapi kita perlu tahu di dalam kotak merah ini adalah candle reverse di daily. Ya, ini entry awal. Jadi kalau kita entry di zona ini, kita sudah tahu ini adalah candle
H4. Ya, candle H4. 1 2 3 4 5, sorry, 1 2 3 4 ini adalah candle reverse pada H4. 2 4 candle reverse. Candle retest pada H4 1 2 3 4 akan membentuk CS arah kuku sell. Ini candle reverse H4, ini candle retest H4. Yang biru ini candle reverse daily, yang kotak biru ini candle reverse daily. Pertanyaannya, di mana kita akan entry? Kita akan entry di candle retest pada H4. Candle yang ini. Ya, candle yang ini sudah ada yang namanya candle arah kuku sell. Ya, ada candle arah, ada re-entry. Nah, re-entry ini kita mulai bisa masuk sell. Dari sini sampai sini. Targetnya ke MA50 yang ada pada H4 atau maksimal low BB. Ya, MA50 atau low BB. Kenapa? Karena area ini adalah area MA5, MA10 pada daily, dan di sini adalah zone re-entry buy. Mungkin bagi teman-teman yang nggak ngerti ini agak sesat sedikit ya. Tapi bila kita entry di sini, katakanlah di sini ya. Ini kalau kita turunkan ke L15 lebih jelas lagi ada re-entry. Di sini L15 ada momentum dan di sini re-entry. Ya, tapi karena ini sudah terlalu jauh kita tidak akan turunkan ya. Jadi kalau kita entry di sini sampai ke sini kita dapat 100 pip. Kan lumayan. Ya. Kalau sampai ke bawah dapat 190 pip. Ya, kita bisa tandain area ini. Ini 1 kita tandain. Dan ini area 2. Ini area MA50, ini area ini area low BB H4. Ya, ini area MA50 dan ini area low BB di H4. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan struktur ini, di sini teman-teman akan terkena. Ini ada momentum, ada re-entry. Re-entry yang tidak diteruskan dengan momentum dia akan patah balik jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini adalah re-entry buy pada daily. Ya, tetapi kita belum bahas re-entry, kita masih bahas ekstrim dan cara memvalidkan ekstrim. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Entry kita berada pada di sini. Entry sell, tujuan MA50 pada H4, maksimum low BB. Katakanlah kita ambil di sini take profit kita. Di sini juga berlaku ekstrim, tipe wajib MHV, dia naik tak membuat momentum buy. Bermaksud di sini adalah area re-entry pada H4, area re-entry sell. Re-entry sell, CS AK sell ya, kita sell. Nah, inilah yang disebut dengan struktur dalam struktur. Ya, di sini ada ekstrim yang lengkap. Di sini ada MHV, market hilang volume. Di sini ada full struktur. Ada ekstrim, tipe wajib, MHV terbatal, terjadi double ekstrim. Ada CSAK, re-entry. Di sini baru berbentuk momentum sell, re-entry sell. Ada momentum sell dan sekaligus berlaku ekstrim, dia naik destinasi top BB. Jika kita ada sell di atas, di sini kita bisa keluar dulu di CSAK, atau bila keluar momentum buy kita keluar semua. Karena kita tahu ini adalah entry pada ekstrim, tetapi kita masuk pada setup. Mana setup? Market hilang volume H4. Mana setup? Re-entry pada H1. Jelas ya? Di sini mungkin akan pening ya bagi pemula yang belum tahu multi time frame ya, pasti akan pening dan bingung, pasti akan rasanya kok agak bertolak belakang. Tetapi enggak, kita tidak entry pada ekstrim, kita entry pada setup ya. Memang di sini datangnya dari ekstrim, kita tahu di mana area TP wajib ya, tetapi di time frame bawah akan berlaku struktur di dalam struktur. Itulah cara memvalidkan ekstrim ya. Oke, di sini mudah-mudahan clear ya. Bila nggak clear kita nggak akan lanjut ke video-video berikutnya.
Karena percuma jika tidak bermanfaat kita tidak akan buat video ya. Oke, di sini Mimin contohkan sekali lagi biar apa namanya? Yang tadi kita bahas extreme sell, sekarang kita akan bahas extreme buy ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah momentum sell, ini adalah momentum sell. Tiba-tiba ada reverse candle. MA keluar BB, ada reverse candle. Lalu ada candle retest. Oke? Kita tahu kalau kita mau buy ini adalah buy sementara. Tetapi kita tidak buy pada ekstrim. Kita akan mencari setup pada H4 dan H1. Tujuan jelas. MA5, MA10 maksimal mid BB. Mid BB di sini adalah top BB atau area MA50 di H4. Ya. Dan di sini kalau kita melihat pip, lumayan dapat 100 pip. Ya, dapat 100 pip. Berlaku kenaikan 1 hari, 2 hari. Cukuplah. Ya. Oke, sekarang kita tandain area reverse candle pada daily. Jadi kita tunggu close dulu reverse ini untuk mencapai syarat ekstrim. Ya, kita tunggu close. Misalnya hari ini udah close reverse. Ya, kita tandain reverse, kita cari di H4. Reverse. Ini agak jauh ya. Agak jauh, jadi kita cari secara di sini akan berlaku. Di sini sudah pernah berlaku ekstrim ya. Di sini MHV-nya terbatal jadi momentum, jadi MHV berlaku di area ini. Ini area MHV. Jadi ekstrim. Ini baru berlaku reverse ya. Ingat, baru berlaku reverse. Reverse candle pada daily adalah 6 candle pada H4. Mana tadi? Kalau agak jauh. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rank ini 2, 4, 6 ini adalah rank reverse pada daily. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini rank candle reverse pada daily. Sekarang kita tandain area retest. Candle retest ya. Jadi kita cari lagi area retest. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah area retest pada daily. Ini candle daily yang reverse ya. Ini candle daily yang retest. Oke, reverse retest ya. Ini dua candle reverse dan retest. Sekarang di H4 sudah clear. Di sini ada setup yang lengkap ya, ekstrim, TP wajib, market hilang volume ya. Di sini di area reverse pertama daily, ini reverse ya, kita akan mencari reverse retest di H4 seperti yang tadi ya. Kita akan mencari di sini ada reverse ya, dan di sini ada retest ya. Kita marking zone tertinggi, body tertinggi, reverse retest. Nah, di reverse retest ini kita tandai lagi. Ini candle reverse. Inilah bisa kita anggap retest. Kita gantikan warna kuning. Ini juga kita tandain kuning. Reverse retest. Kita lihat pada H1. Dia akan berlaku setup yang lebih lengkap. Nah, 1, 2, 3, 4 ini candle reverse pada H4 ya. 1, 2, 4 ini adalah candle retest pada H4. Nah, pada saat dia naik, kalau kita tidak berani misalnya ini ada CSAK buy yang ini. CSAK buy. Di sini kalau kita lihat di N15, di sini akan ada momentum buy dan ini re-entry buy.
Nah, area ini re-entry buy, ini CSAK buy. Kita mungkin bisa coba lihat ke M15 ya, biar lebih detail walaupun ketemu nggak ya. Coba ya. Nah, ya. Ini re-entry pada H1. Dan area ini ada momentum ya, momentum yang belum dibalas dengan momentum. Jadi di sini adalah tempat kita buy. Dan kalau kita buy di sini, kita akan dapat 30 pip ya. Di sini berlaku ekstrim dan MHV kembali. Nah, di sini bisa kita keluar dulu kalau kita sudah masuk pada re-entry di H1 ya. Nah, begitu dia turun balik ke sini ekstrim, kita bisa masuk lagi. Sehingga kapan kita TP ke top BB. Nah, top BB atau MA50 di sini kita akan keluar. Nah, di sini berlaku momentum. Momentum, kita menunggu re-entry buy. Yang terjadi malah bye-bye. Kenapa? Karena di area ini sudah berlaku re-entry daily. Ya, sudah berlaku re-entry daily. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap ya. Ini kemana udah. Nah, ini ya. Ini kita kalau kita buy di ring-ring, kita buy di extreme daily. Tetapi kita tidak buy pada daily, tetapi kita akan buy pada setup MHV dan kita buy pada re-entry di H1. Ya, kita tahu bila kita buy pada re-entry, kita akan filter lagi di M15. Ya, kita akan filter lagi bila berlaku ekstrim MHV di M15, sebaiknya kita keluar dulu, kita akan menunggu lagi di bawah. Sehingga apabila dia sudah ke top BB4, sebaiknya kita keluar dulu. Kita akan tunggu balik dia berlaku ekstrim atau MHV untuk kita lakukan sell. Nah, oke ya. Di sini sudah jelas ya ekstrim. Ekstrim kita tidak entry pada ekstrim, tetapi kita akan entry pada setup di H4 atau di H1 ya. Jadi caranya teman-teman silahkan kaji sendiri ya. Kaji sendiri seperti Mimin contohkan, pergi kepada daily, tandain candle reverse daily, turunkan ke H4 dan tandain candle retest pada H4. Nanti baru cari reverse retest pada H4 sampai ke H1, bila perlu sampai ke M15 ya. Karena bila berlaku ekstrim di time frame daily dia agak lumayan dapat 100 pip sambil kita menunggu re-entry buy. Karena video ini baru kita bahas ekstrim, kita belum bahas lagi MHV dan re-entry ya. Itu dia cara memvalidkan ekstrim, cara entry di ekstrim, struktur di dalam struktur. Semoga teman-teman tidak bingung dan semoga bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian informasi. Selanjutnya banyak-banyak melatih dan mengkaji untuk diri sendiri juga ya. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat belajar. Salam profit. Semoga semakin memahami struktur dalam struktur. Oke, cukup sekian. Bye-bye.